Kemudian di sebelah kiri sana juga ada, tetapi itu batuannya sudah lepas ya, jadi berlubang begitu, menyisakan lapisan-lapisan termasuk yang di atasnya itu juga. Halo Bolo, Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Dusun Berjokulon, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempatnya ini dekat saja dari Jalan Raya Godean, dan mungkin Anda bisa menyaksikan di latar belakang saya di ketinggian di atas sana itu. Ya. Ini adalah singkapan yang menunjukkan keberadaan batuan mengulit bawang. Nah, tidak banyak yang tersingkap sekarang ini karena namanya ini Gunung Butak. Ya, dalam khasanah geologi peneliti-peneliti telah mengidentifikasi kehadiran Gunung Purba ini yang disebut sebagai Gunung Butak. Dan batuan mengulit bawang seperti di Gunung Gedang yang sudah dipangkas sampai hampir kakinya itu ada di sini, dan sekarang Gunung Gedang dan pasangannya, gunung kembarnya itu ada Gunung Berjo, itu sudah dimasukkan dalam daftar geoheritage ya. Jadi tidak boleh ada penambangan lagi di sini, dan ini sangat beruntung kita mendapatkan peninggalan warisan geologi yang luar biasa, dan mungkin nanti akan lebih detail saya akan tunjukkan seperti apa rupa bentuk batuan mengulit bawang yang ada di singkapan Gunung Butak di Berjokulon, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean. Ya, mungkin sekarang Anda bisa menyaksikan secara lebih dekat lagi seperti apa rupa bentuk batuan mengulit bawang. Kalau yang sekarang mungkin sih masih agak jauh ya. Di atas sana itu ada beberapa, yang paling atas itu satu, di bawahnya dua, dan di bawah-bawahnya lagi hampir semuanya ini batuan mengulit bawang. Kemudian di sebelah kiri sana juga ada, tetapi itu batuannya sudah lepas ya, jadi berlubang begitu, menyisakan lapisan-lapisan termasuk yang di atasnya itu juga. Jadi lapisan-lapisannya masih terlihat jelas, tetapi inti batuannya itu sudah tidak ada lagi. Entah tahu mungkin sudah jatuh atau kemudian dicongkel dan kemudian dimanfaatkan oleh manusia pada masa yang lalu. Dan ini menariknya memang, mungkin bagi banyak orang yang tinggal di dekat pegunungan atau gunung-gunung api yang mungkin mereka tidak mampu mengidentifikasinya sebagai gunung api purga, seringkali di persawahan, di kebun itu bisa menemukan batu-batu yang berbentuk membulat ya, permukaannya kadang lunak, kadang keras, dan kemudian dugaannya seringkali mengarah ke apakah ini batuan purbakala, artefak purbakala. Bahkan ada yang mungkin berangan-angan apakah itu fosil telur naga dan lain sebagainya. Berikut ini adalah penjelasan ringkasnya tentang kenapa kemudian batuan itu membulat seperti bawang merah. Gunung Butak di Berjokulon, Sidoluhur, Godean, Sleman ini kita bisa menyaksikan secara langsung ya, tanpa perlu bersusah payah, bisa melihat dari dekat apa yang disebut sebagai batuan mengulit bawang. Dan mungkin di tempat lain pun juga ada. Para peneliti telah mengidentifikasi ini sebagai satu di antara hasil vulkanisme purba, dan orang yang menemukan ini misalnya menemukan di sawah atau mungkin akan menemukan di bagian terluar ini rapuh, lapuk dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengelupas satu persatu lapisannya. Tetapi kalau kita sampai di bagian dalam atau mungkin saat dibelah, maka kita akan menemukan struktur batuan yang tidak biasa dan umumnya keras hingga sangat keras. Nah, lapisan-lapisan konsentris yang membungkus sebuah inti kecil dari batuan seperti kulit bawang bombay atau kulit bawang merah. Nah,
semakin ke dalam itu biasanya warna batunya semakin gelap dan tanah di sekitarnya atau formasi di sekitarnya yang membungkus batuan itu biasanya juga ikut menjadi keras. Dan apa yang kemudian terjadi sebetulnya di sana? Yang pertama adalah pada proses alamiahnya atau naturalnya terjadi proses kimiawi di bawah permukaan atau di dalam bukit atau di dalam gunung, dan fenomena ini secara ilmiah disebut sebagai spheroidal weathering atau pelapukan membola. Dan ini jelas bukan buatan manusia, melainkan bukti bahwa alam adalah seniman dan pemahat yang sangat teliti. Ini dalam bahasa yang agak sastrawi begitu. Nah, prosesnya biasanya dimulai ketika air tanah merembes masuk ke dalam retakan bebatuan di pegunungan atau di gunung atau di bukit yang berusia sangat tua, bukit dari masa purba, dan air itu membawa oksigen dan semacam asam alami yang kemudian akan menyerang mineral batuan yang ditembusnya. Dan mineral yang tadinya padat perlahan akan mengembang saat bereaksi dengan air, menciptakan tekanan hebat yang mungkin bisa memaksa lapisan luar batu terkelupas dari intinya. Nah, lalu kenapa kemudian yang kedua adalah mengapa warnanya memudar semakin keluar? Dan Anda mungkin bisa memperhatikan pola di jejak di Gunung Buta ini, ada pola warna yang hitam atau gelap di bagian tengah dan semakin pudar ke arah luar. Dan jadi secara sederhana maka intinya itu akan lebih gelap dari permukaan di luarnya, dan ini adalah pusat dari kekuatan batuan. Apakah kemudian inti itu akan juga berubah? Tergantung kalau misalnya kemudian proses kimiawi masuknya oksigen dan kimiawi yang melarut ke dalam air itu masuk ke intinya, maka dia akan sama saja akan menjadi seperti lapisan luarnya. Jadi kenapa kemudian di bagian inti atau bagian dalamnya itu masih gelap dan kokoh keras begitu? Karena mineral di bagian dalam sini masih asli dan belum terjamah oleh oksigen, ya. Jadi belum bersentuhan dengan udara di luar. Lalu kemudian lapisan yang memudar di luar adalah zona di mana mineral besi telah berkarat atau semacam besi yang kemudian berkarat. Kita melihat fenomena besi yang berkarat, maka karat itu akan muncul di bagian terluar. Ini juga sama di batuan. Ini adalah zona di mana mineral besi telah berkarat dan pigmen warnanya tercuci oleh air tanah. Dan ini adalah proses leaching yang disebut sebagai proses leaching. Lapisan pudarnya adalah menjadi jejak sejarah perjalanan panjang batu tersebut yang perlahan-lahan kemudian akan menyatu dengan lapisan bumi luar lainnya. Bagian ketiga yang juga menarik adalah tentang apa yang disebut sebagai hipotesis radius pengaruh. Ini mungkin bisa dijadikan pertanyaan kepada kita semua atau kepada Anda, apakah pernah merasa tanah di sekitar batu tersebut jauh lebih keras dibanding tanah biasa di bagian luarnya? Nah, ini letak rahasianya. Batu tersebut memiliki radius pengaruh. Tadi yang batuan menjadi mengulit bawang tadi atau pelapukan membola tadi, bagian dalamnya kemudian memiliki radius pengaruh. Mineral yang terlepas dari inti batu tidak hilang begitu saja. Mereka akan merembes keluar dan mengisi pori-pori tanah di sekitarnya, dan ini bertindak sebagai semen alami. Dan inilah alasan mengapa semakin dekat Anda menggali ke arah batu, tanah akan terasa semakin padat dan sulit dicangkul di sisi luarnya. Kemudian sisi terluar dari lapisan tersebut adalah batas kemampuan terakhir dari sang inti batu untuk mempengaruhi lingkungannya sebelum ia habis kemudian menjadi tanah biasa. Tetapi ini prosesnya tidak mungkin berlangsung dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Ini butuh waktu beribu-ribu, beratus-ratus ribu, dan bahkan berjuta-juta tahun. Oleh karena itu, kesimpulannya, rekaman waktu dalam sebuah batu ini adalah bisa kita lihat di jejak
batuan mengulit bawang di Bukit Butak di daerah Merjokulon ini. Batu bulat berlapis yang mungkin akan Anda temukan bukan sekedar benda mati. Dia menjadi semacam penyintas sejarah geologi purba kita. Dia adalah penyintas kebumian kita dari masa lalu. Inti kecil yang mungkin Anda temukan di tengah lapisan yang tebal adalah sisa-sisa terakhir dari bongkahan batu raksasa yang mungkin sudah bertahan selama berjuta-juta tahun melawan proses alamiahnya. Jadi sekarang Anda mungkin bisa jalan-jalan atau barangkali suatu saat jalan-jalan bersama saya untuk menemukan jejak batu mengulit bawang di Bukit Berjo atau di tempat-tempat lain di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi jika Anda ada di sini atau saya kemudian sekarang ada di sini, maka saya sekarang sedang menyaksikan sebuah rekaman waktu sejarah dari masa purba menjadi sebuah pertemuan kimiawi antara batuan dan bumi yang berlangsung jauh sebelum kita semua ada.